Teman-teman, topik keempat ini masih melanjutkan dari topik 3 yaitu perencanaan SDM. Jika sebelumnya kita baru membahas tentang struktur organisasi, kita berlanjut ke analisis pekerjaan atau job analysis, dilanjutkan nanti menyusun deskripsi pekerjaan atau uraian jabatan dan spesifikasi pekerjaan atau job specification. Ya, kita nanti juga praktekkan ke dalam sistem informasi SDM Orange SRM, yaitu memasukkan jabatan-jabatan, deskripsi, dan spesifikasinya. Kemudian kita masukkan beberapa nama karyawan ke dalam PIM atau Personal Information Management, kemudian memberi akses setiap karyawan untuk login ke SISDM Orange SRM ini. Jadi topik 4 ini cukup lengkap ya, detail untuk mengisi data tentang SDM dan jabatannya. Jadi target pertemuan ini adalah kalian harus mampu menjelaskan tugas manajer SDM dalam membuat perencanaan, lebih khususnya tentang analisis jabatan dan menyusun deskripsi serta spesifikasi jabatan atau pekerjaan. Kemudian di sesi terakhir nanti saya demokan cara mengelola SI SDM Orange SRM untuk entry data jabatan, uraiannya, spesifikasi, dan beberapa personal atau minimal 5 orang nanti dalam tugas masing-masing mahasiswa, itu 5 jabatan dan 5 orang yang mengisi jabatan tersebut. Ya, ini konsep dari analisis pekerjaan atau job analysis, yaitu proses menghimpun, mengolah, dan menjabarkan informasi setiap pekerjaan atau jabatan yang ada di suatu organisasi. Dan itu harus diadakan karena untuk memenuhi tugas pokok, ya, menjalankan tugas pokok untuk mencapai tujuan. Nah, mengapa ini penting? Karena tujuan dan maksud setiap pekerjaan harus dijabarkan, ya, harus dibuat rinciannya, cara melakukan seperti apa dan alat apa yang digunakan. Juga tujuannya membagi wewenang dan tanggung jawab, ini bagian dari tugas manajer, dan menjelaskan keterampilan, kemampuan, dan sikap yang diperlukan, ini speknya, dan kemudian nanti digunakan untuk membuat lowongan kerja, ya, salah satu manfaat dari job spesifikasi dan deskripsi ini. Jadi ini penjelasan lebih lanjut alasannya kenapa analisis perlu dilakukan, karena kita perlu menyiapkan pelatihan apa yang dibutuhkan, ya, sesuai dengan uraiannya. Jika spesifikasinya belum memenuhi kriteria, maka harus diberi pelatihan. Itu salah satu tujuannya, ya. Kemudian proses dalam analisis ini dimulai dari identifikasi kebutuhan pekerjaan, ya. Ini wawancara pimpinan dan wawancara karyawan yang sudah ada. Kemudian diolah, ya, dianalisis untuk kemudian dibuat nama jabatan baru jika diperlukan atau mengubah deskripsi dan spesifikasinya. Hasil dari analisis berarti daftar jabatan, ya, daftar dalam struktur organisasi. Bila perlu mengubah struktur karena ada kebutuhan jabatan baru atau mengganti jabatan lama. Setiap jabatan itu ada deskripsi dan spesifikasi. Dan perlu standar prestasi, ya, untuk menilai keberhasilan setiap pekerjaan atau orangnya SDM, ya, apakah sudah sesuai dengan standarnya nanti. Dan spesifikasi pekerjaan dan deskripsi ini digunakan untuk membuat lowongan kerja dan proses seleksi. Lalu apa itu deskripsi pekerjaan atau job description? Jadi itu pernyataan tertulis, ya, uraian tentang jabatan, unit kerjanya apa, lokasinya di mana kalau lokasinya lebih dari satu, ya, dan tujuan dan fungsi setiap jabatan itu perlu diuraikan juga. Kemudian atasannya siapa, ya, bawahannya siapa, dan teman sejawatnya. Juga kondisi kerja,
dan tentu saja faktor keberhasilan untuk mengukur performance atau kinerja setiap SDM itu perlu ada standarnya ya, faktor-faktor penentunya. Contoh deskripsi pekerjaan, ini contoh untuk jabatan administrator jaringan misalnya, jaringan komputer dalam hal ini. Misal dia berada di divisi sistem informasi, atasannya atau supervisornya adalah manajer sistem informasi. Lalu uraian jabatannya secara garis besar merencanakan, mengelola, dan memelihara jaringan komputer di organisasi. Tugas detailnya, nah ini deskripsi lebih detail ya, membuat perencanaan pemasangan jaringan, pemeliharaan. Ini pengertian dengan baik ini kurang detail sebenarnya. Yang lebih detail misalnya down, putus atau matinya hanya 0,5% misalkan gitu ya, dalam 1 bulan atau 1% atau bahkan 5% dan seterusnya. Ini contoh spesifikasi pekerjaan ya. Ini adalah persyaratan untuk menempati suatu jabatan. Jadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh SDM. Misal di sini contohnya jenis kelamin, usia ya, bahkan ada yang sampai tinggi badan ya. Di daerah yang tidak merokok, tidak boleh merokok. Bahkan ada perusahaan yang memang melarang seluruh karyawan merokok ya di tempat kerja, misalnya itu disebut bagian dari persyaratan. Secara mental siap bekerja dalam tekanan, yaitu umumnya standar ya. Dan yang umum juga kejujuran, ada yang sampai ke pakaian, didetailkan dalam spesifikasi. Dapat menyebut pula deskripsi ya, diulang disebut di sini, misalnya kondisi pekerjaannya dan siapa atasan dan bawahan itu biasanya disebut pula dalam spesifikasi. Nah, ini nanti digunakan ya terutama untuk perekrutan ya, membuka lowongan kerja. Contohnya seperti ini, spesifikasi pekerjaan. Sama dengan yang deskripsi tadi untuk jabatan administrator jaringan komputer misalnya. Ini ada divisi apa, atasannya siapa, dan tugasnya apa, itu dari deskripsi. Nah, baru sekarang masuk ke syarat ya, syarat fisik misalnya usia minimal 20, maksimal 30 misalnya. Keahlian misalnya sarjana komputer, pengalaman 1 tahun. Ya, pengalaman ini biasanya ketika mahasiswa sudah banyak praktek atau tugas proyek itu dianggap pengalaman biasanya. Kompetisi pelatihan misalnya punya kompetensi di bidang tertentu, Linux, Mikrotik, Cisco ya kalau jaringan itu disebut supaya nanti ketika buka lowongan kerja ini mudah dipahami pelamar ya. Dan yang lain syarat umum ya, secara mental siap bekerja dalam tim dan lain-lain. Nah, sebagai penutup ini tugas mahasiswa di topik keempat adalah menyusun deskripsi ya, karena struktur organisasi sudah dikerjakan sebelumnya, maka di topik 4 ini melengkapi dengan nama-nama jabatannya. Jadi nanti di bagian admin ada job dan title ya, nama-nama jabatan, di dalamnya ada spesifikasi dan deskripsi. Kemudian memasukkan 5 orang ya. Jadi ini asumsinya diumpamakan semua jabatan sudah terisi. Nanti ketika ada lowongan kerja ya kita asumsikan ya, kita umpamakan salah satu jabatan kosong ya, atau ada jabatan baru.